Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, NIM 70 100 11 70 74 dari Farmasi B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetik pengembangan COVID-19. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit yang menular. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. 6 pendekatan desain vaksin untuk COVID-19 yang saat ini dikembangkan di dunia. Yang pertama, vaksin virus yang dinonaktifkan. Kedua, vaksin protein subunit. Yang ketiga, virus-like particles. Yang keempat, virus hidup yang dilemahkan. Yang kelima, vaksin asam nukleat. Yang keenam, vaksin vektor. Vaksin virus inaktivasi. Desain vaksin ini menggunakan virus yang dinonaktifkan atau inaktivasi, umumnya dengan penambahan zat kimia tertentu. Vaksin virus inaktivasi ini memiliki banyak molekul yang berasal dari berbagai komponen virus, selain molekul utama yang menimbulkan respon imun dalam kandungannya. Vaksin protein subunit berbeda dengan vaksin virus inaktivasi. Vaksin protein subunit lebih murni karena umumnya hanya memiliki antigen utama yang diprediksi mampu menimbulkan respon imun yang kuat dengan efek samping yang minimal. Pada penelitian, umumnya melakukan rekayasa genetik dengan memproduksi protein yang diinginkan pada organisme lainnya, seperti pada bakteri tertentu atau sel ragi. Tahapan untuk memproduksi vaksin subunit tentu lebih panjang dibandingkan dengan vaksin inaktivasi. Vaksin ini umumnya juga membutuhkan pemberian berulang seperti pada vaksin hepatitis B. Vaksin protein subunit lebih aman, namun rentan kehilangan aktivitasnya bila virus memproduksi antigen yang berubah karena mengalami mutasi, dan kemungkinan dapat terjadi pada SARS-CoV atau penyebab COVID. Untuk itu diperlukan produksi antigen untuk ditambahkan ke dalam vaksin agar tetap efektif. Vaksin virus-like particles. Virus-like particles ini adalah suatu zat dengan struktur yang mirip dengan virus, baik bentuk maupun susunan proteinnya, tetapi tidak memiliki materi genom dari virus tersebut. Dengan tidak adanya materi genomik, maka VLP tidak mampu bereplikasi dan menginfeksi. Beberapa referensi telah mengelompokkan vaksin VLP ke dalam vaksin protein subunit. Vaksin virus yang dilemahkan. Vaksin virus yang dilemahkan umumnya dibuat dengan menggunakan virus yang direkayasa secara genetika sehingga mereka tidak mampu menginfeksi secara efektif pada manusia. Kemudian, vaksin asam nukleat. Vaksin asam nukleat yang pertama kali dikembangkan adalah vaksin DNA, berupa plasmid yang mengandung potongan DNA gen tertentu dari suatu penyebab penyakit. Plasmid ini dengan teknik khusus dimasukkan ke dalam sel dari jaringan yang sesuai, umumnya jaringan otot lurik. Di dalam sel, gen tersebut akan digunakan untuk memproduksi molekul tertentu yang memicu respon kekebalan oleh sistem imun dari pembentukan antibodi. Pada perkembangan selanjutnya, materi genetik yang dimasukkan tersebut dapat berupa mRNA, suatu RNA pembawa pesan untuk diterjemahkan menjadi protein, sehingga dapat berlangsung memproduksi rantai protein tertentu. Vaksin ini relatif aman dibandingkan dengan vaksin virus yang dilemahkan. Selanjutnya, vaksin vektor virus merupakan desain vaksin yang memakai vektor untuk memasukkan potongan gen dari
penyebab penyakit ke dalam sel. Virus vektor ini kemudian dimodifikasi secara genetik sehingga keamanannya ditingkatkan. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai rekayasa genetik pengembangan vaksin COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.